Ketemu lagi dengan saya, Fiska Nurciklati Aditya, NIM 2019-31262 dari jurusan S1 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali nih, salah satu model yang ada di machine learning yang akan bisa kita gunakan gitu. Dari ketiga metode, mulai dari supervised learning, di mana ada naive Bayes, kemudian decision tree, SVM, neural network, kemudian unsupervised learning, ada AHC dan K-means. Kemudian kita sampai di reinforcement learning. Nah, di reinforcement learning ini kita akan belajar tentang model key learning. Sebelumnya reinforcement learning ini merupakan sebuah cabang terindah gitu dari artificial intelligence, di mana tujuan dari RL ini sendiri atau reinforcement learning ini sendiri untuk memaksimalkan imbalan agen dengan mengambil serangkaian tindakan sebagai respon terhadap lingkungan yang dinamis gitu. Nah, misalkan ada sebuah hewan peliharaan, entah itu mungkin kucing ataupun anjing. Biasanya kalau misalkan melakukan kesalahan pasti dihukum. Kebalikannya, kalau misalkan melakukan perintah yang benar, pasti akan diberikan hadiah. Nah, konsep inilah yang melatar belakangi reinforcement learning. Jadi, memberikan imbalan apabila agen itu melakukan tindakan yang benar gitu. Dan pastinya reinforcement learning ini merupakan salah satu ilmu yang membuat keputusannya itu berdasarkan pengalaman. Jadi semakin baik pengalaman, tentunya semakin banyak pengalaman akan semakin baik keputusan yang dikeluarkan seperti itu. Karena semakin banyak tentunya keputusan-keputusannya. Oke, langsung aja kita bahas key learning di Google Colab seperti biasa. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Oh ya, untuk teori key learning juga saya sudah menguploadnya di blogger saya. Oke. Seperti biasa, saya menggunakan Google Colabs untuk membahas praktikum kali ini. Nah, di sini kita menggunakan kita dalam membahas key learning ini menggunakan OpenAI Taxi V3. Jadi nanti teman-teman bisa langsung search aja OpenAI Taxi V3. Di situ juga teman-teman bisa lihat konsepnya. Sekarang langsung aja kita menggunakan library Gym. Kita import dulu. Oke, lanjut kita akan ngerender environment atau lingkungan yang akan kita gunakan. Di sini terlihat ada RGYB. Di sini yang akan kita gunakan nanti, di mana R ini merupakan manusianya, B itu tujuannya gitu. Jadi nanti mencari rute tercepat dari tujuan yang akan dicapai gitu. Nah, kemudian kita cari tahu besar action dan state-nya. Nah, di sini kita udah tahu nih, action space ada 6 dan state space-nya itu ada 500.
Oke, langsung lanjut. Sekarang kita akan cek berapa kali kita bisa melakukan percobaan. Oke, ada 154 state atau 154 kali kita bisa melakukan percobaan. Lanjut, untuk algoritmanya sendiri, algoritma key learning-nya, kita langsung, nah, untuk time steps-nya ada 528, jadi jalur terpendek yang bisa dilalui oleh R itu ada 528 dengan penalti 175. Penalti itu hukumannya itu 175, time steps-nya itu pengalaman gitu. Lanjut, di sini kita akan membuat display output. Nah, ini itu merupakan jalan atau rute yang dilalui sebanyak tadi ya 500 berapa tadi? Sebanyak 154 ya. 500 berapa tadi ya? Time step-nya akan berhenti tadi di 528. Sebagainya. Oke, lanjut ke bagian ini. Kita akan menghitung key table. Oke. Nah, kalau udah 528 dengan state path 10, ini udah selesai nih. Dengan reward-nya ada 20, action-nya ada 5. Seperti itu. Lanjut, kita akan hitung menggunakan NumPy key table-nya. Oke. Selanjutnya dengan alpha 0,1, gamma 0,6, dan epsilon 0,1, kita akan menghitung berapa sih penalti episode yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh algoritma key learning ini. Kita tunggu ya berapa kali sih, berapa banyak yang bisa kita buat. Jadi dalam satu kali episode itu satu kali render. Nah, satu kali render itu satu kali bergerak, misalkan dari G ke sampingnya tuh satu kali render atau satu kali episode. Nah, tadi kita sampai ya masih belum ya, masih melakukan perhitungan berapa episode sih yang bisa dicapai oleh algoritma ini di studi kasus OpenAI taksi ini. Oke, nah trainingnya udah finish. Ada 100.000 episode yang bisa dilakukan seperti itu. Lanjut, ini akan ada perhitungan. Nah, jadi rata-rata time step per episode itu 12,99 dan rata-rata penalty-nya itu ada 0 gitu. Jadi bagus banget berarti untuk dataset yang digunakan atau untuk studi kasus yang digunakan, yaitu OpenAI taksi. Kita print frames-nya, dia akan bergerak. Nah, seperti ini. Jadi rute terpendeknya itu seperti ini. Ini akan terus bergerak sampai limited time step-nya. Dan di sini ada perhitungan action-nya, ada perhitungan reward-nya juga, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai key learning, kurang lebihnya mohon maaf. Akan ada satu video lagi yang akan membahas tentang teknik
model evaluasi. Jadi teman-teman stay tune di video selanjutnya. Terima kasih.